Halo teman-teman, ini adalah kisah nyata tentang seorang pria bernama Richard, mantan atlet tenis berkulit hitam yang tinggal di California. Sejak memutuskan pensiun dari dunia olahraga, fokus utama Richard adalah membesarkan kedua putrinya, Serena dan Venus, dengan harapan suatu hari mereka menjadi petenis terbaik di dunia. Richard sebenarnya memiliki 5 anak perempuan, namun hanya Serena dan Venus yang menunjukkan minat besar di dunia tenis, sementara 3 lainnya memilih jalur hidup berbeda sesuai minat masing-masing. Suatu siang, Richard tampak sibuk mendatangi berbagai klub tenis. Ia memperkenalkan dan menawarkan potensi kedua putrinya kepada para pelatih, berharap ada yang bersedia membina mereka di akademi tenis. Meskipun berkali-kali mendapat penolakan, Richard tidak menyerah. Setiap pulang dari usaha itu, ia langsung membawa Serena dan Venus berlatih. Ketiga saudari mereka yang lain ikut datang, memberikan semangat dari pinggir lapangan. Namun, saat sedang latihan, sekelompok remaja nakal datang dan mengganggu anak-anaknya. Richard yang berusaha menahan amarah mengajak semua anak masuk mobil. Tapi gangguan dari para berandalan itu tak berhenti. Akhirnya, Richard menegur mereka. Sayangnya, respon mereka brutal. Richard dipukul tepat di depan anak-anaknya. Setibanya di rumah, sang istri Oracen menyambut keluarga kecil mereka. Walaupun tinggal di rumah yang kecil dan sederhana, mereka hidup penuh kasih dan kehangatan. Setiap malam setelah sesi latihan, Richard harus berangkat bekerja. Dia dan Oracen berbagi peran. Di siang hari, Oracen bekerja, sementara Richard melatih anak-anak dan mengantar mereka ke berbagai kegiatan. Saat malam tiba, giliran Oracen mendampingi anak-anak belajar ketika Richard bekerja. Meski jadwal mereka padat, kelima anak Richard selalu berhasil meraih peringkat atas di sekolah. Suatu hari, saat sedang bekerja dan membaca majalah olahraga, Richard menemukan artikel tentang seorang pelatih tenis ternama di Amerika. Ia pun memutuskan untuk mencoba keberuntungannya lagi dengan memperkenalkan Serena dan Venus kepada pelatih tersebut. Keesokan harinya, ia datang dengan penuh harapan. Namun, seperti sebelumnya, ia kembali ditolak. Pelatih itu menjelaskan bahwa sehebat apapun anak-anak Richard, tanpa dukungan dana mereka tetap tidak akan bisa masuk akademi tenis manapun. Ucapan itu begitu menusuk hati Richard. Malam harinya, di tengah lapangan tenis yang sepi, ia termenung memikirkan kata-kata sang pelatih. Saat itu, anak-anak berandalan yang sama datang kembali. Mereka mencemooh Richard, mengatakan bahwa percuma saja mengajari anak-anaknya bermain tenis karena menurut mereka, sebagai anak-anak kulit hitam, mereka tidak akan punya masa depan dan hanya akan berakhir di jalanan. Setelah mendengarkan hinaan yang menyakitkan, Richard tak mampu lagi menahan emosinya dan langsung melayangkan pukulan. Wajahnya babak belur saat ia pulang ke rumah. Melihat kondisi suaminya, Oracen tidak berkata apa-apa. Ia segera merawat luka-luka Richard, seolah kejadian seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa hari kemudian, Richard membawa Venus dan Serena untuk bertemu dengan seorang pelatih tenis bernama Cohen. Richard merasa mungkin para pelatih sebelumnya tidak tertarik karena hanya melihat kemampuan anak-anaknya melalui video. Karena itu, kali ini ia ingin menunjukkan langsung permainan mereka. Setelah didesak berkali-kali, Cohen akhirnya setuju untuk menguji Venus dan Serena. Saat melihat permainan mereka di lapangan, Cohen begitu terkesan. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan kesediaannya untuk melatih anak Richard secara cuma-cuma. Sayangnya, ia hanya bersedia membimbing satu anak, yaitu Venus. Keesokan paginya, sebelum latihan dimulai, Venus menenangkan adiknya. Ia mengatakan bahwa Serena tidak perlu bersedih karena ayah mereka akan merekam sesi latihan bersama Cohen. Dengan begitu, Serena bisa belajar dari rekaman tersebut. Saat Venus dan Richard pergi latihan, Oracen mengajak Serena berlatih bersama di rumah. Meskipun ia bukan pelatih profesional, Oracen bertekad membantu putrinya agar bisa berkembang dan menjadi petenis hebat juga. Setelah latihan, Cohen, Richard, dan Venus menonton sebuah pertandingan tenis profesional. Cohen menjelaskan bahwa hampir semua petenis kelas dunia memulai karir mereka dengan mengikuti turnamen junior. Penjelasan itu membuat Richard tertarik untuk mendaftarkan Venus ke turnamen serupa, dengan harapan dunia bisa melihat bakat luar biasa putrinya. Berbulan-bulan, Venus berlatih tanpa henti, mempersiapkan diri untuk turnamen. Hingga akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seluruh keluarga hadir untuk memberi dukungan penuh kepadanya. Hasilnya memuaskan. Venus menang berkali-kali di berbagai pertandingan, bahkan para lawan mulai kesal karena tak mampu mengalahkannya. Namun, suatu malam sepulang latihan, Richard, Serena, dan Venus mendapati mobil polisi terparkir di depan rumah. Saat masuk, mereka mengetahui bahwa polisi datang bersama petugas perlindungan anak. Rupanya, ada yang melaporkan Richard atas dugaan eksploitasi terhadap anak-anaknya karena latihan yang intens setiap hari. Richard yang mendengar tuduhan itu merasa tersinggung. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memaksa anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Jika mereka ingin menjadi pengacara, ia pun akan membimbing mereka ke arah itu.
Intinya, Richard hanya ingin anak-anaknya sukses di bidang yang mereka pilih sendiri. Jika ada anaknya yang bermimpi menjadi dokter, Richard akan melakukan segala hal demi membantu mewujudkan mimpi itu. Ia akan berusaha keras agar anaknya bisa mendapatkan beasiswa dan pendidikan terbaik di bidang kedokteran. Hal yang sama berlaku dalam dunia tenis. Richard memahami bahwa keinginan menjadi atlet tenis datang murni dari Serena dan Venus sendiri. Perannya sebagai ayah hanyalah memberikan pelatihan dan membuka jalan bagi mereka untuk meraih impian. Richard juga bukan tipe orang tua yang mudah marah ketika anak-anaknya mendapat nilai buruk di sekolah atau merasa malas berlatih. Ia tidak pernah memaksa. Baginya, tugas utamanya adalah menjadi jembatan bagi masa depan mereka, sambil tetap menafkahi keluarga lewat kerja kerasnya setiap hari. Kedatangan petugas dari Dinas Perlindungan Anak terasa sangat menyakitkan bagi Richard. Ia merasa harga dirinya diremehkan oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal kehidupannya. Ironisnya, mungkin orang-orang itulah yang sebenarnya memiliki masalah dalam keluarganya, tapi malah ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Dengan lantang, Richard menegaskan bahwa ia selalu berusaha menjadi ayah terbaik untuk putri-putrinya. Setelah mendengar penjelasan Richard, para petugas pun tak dapat berkata banyak. Karena tidak memiliki bukti konkret, mereka memilih untuk pergi dari rumah itu. Pada turnamen junior berikutnya, saat Venus sedang berlaga, Serena diam-diam mendaftarkan diri untuk ikut bertanding tanpa memberitahu ayahnya. Ketika Richard tengah menonton pertandingan Venus, seseorang menghampirinya dan memujinya karena melihat permainan luar biasa dari anaknya, Serena, di lapangan lain. Kaget mendengar itu, Richard dan Oracen langsung bergegas menuju lapangan tempat Serena bermain. Sesampainya di sana, mereka melihat Serena tampil penuh semangat meski hanya berlatih mandiri selama ini. Serena sempat khawatir akan dimarahi karena bertanding tanpa izin. Namun, reaksi Richard justru sebaliknya. Ia tersenyum bangga, menyemangati, dan meminta Serena untuk melanjutkan pertandingan dengan sepenuh hati. Hari itu menjadi pengalaman berharga bagi Serena. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya bertanding dengan sorak dukungan dari keluarganya, seperti yang selama ini dirasakan oleh Venus. Hasil turnamen sangat membanggakan. Venus keluar sebagai juara pertama dan Serena meraih posisi kedua. Kemenangan kakak beradik ini pun menjadi buah bibit di seluruh Amerika. Mereka bahkan diundang ke sekolah-sekolah untuk berbicara dan memberi inspirasi kepada anak-anak muda agar menjauhi narkoba serta menggunakan masa muda untuk hal-hal yang positif. Beberapa hari setelahnya, Cohen mengunjungi rumah Richard. Ia membawa kabar membanggakan. Venus berhasil mencetak rekor kemenangan 63-0 dan kini menempati peringkat pertama dalam kategori usia 12 tahun ke bawah. Namun, ketika Cohen hendak mendaftarkan Venus ke turnamen junior berikutnya, Richard menolaknya. Ia merasa pengalaman bertanding Venus di level junior sudah cukup. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah pendidikan. Richard bahkan menegaskan bahwa Venus tidak akan tampil lagi di ajang junior. Ia ingin putrinya lebih fokus berlatih dan bersiap menghadapi dunia profesional, meskipun pertandingan tersebut baru akan digelar dalam beberapa tahun mendatang. Artinya, dalam waktu dekat, Venus tidak akan mengikuti kompetisi apapun. Keputusan ini membuat Cohen kecewa dan ia memilih pergi tanpa berkata apapun. Sejak saat itu, Richard mulai mencari akademi tenis lain yang tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga bersedia memberikan dukungan pendidikan berupa beasiswa bagi Venus. Dari sekian banyak yang dihubungi, seorang pelatih ternama bernama Rick tertarik setelah melihat potensi besar dari kedua putri Richard. Keesokan harinya, Rick terbang dari Florida untuk menyaksikan langsung kemampuan Venus dan Serena. Setelah melihat mereka beraksi, Rick sangat terkesan. Ia merasa telah menemukan dua bintang masa depan. Ia pun menawarkan kontrak kepada keluarga Richard agar Venus dan Serena bisa bergabung dengan akademi tenisnya di Florida. Dalam kontrak tersebut, Rick berjanji akan menyediakan segala kebutuhan mereka, tempat tinggal yang layak, makanan, fasilitas latihan terbaik hingga pekerjaan untuk Richard. Richard menyetujui tawaran itu, namun dengan satu syarat penting. Meskipun Venus dan Serena akan berlatih di akademi, mereka hanya boleh mengikuti turnamen jika Richard menganggap mereka benar-benar siap. Jika belum, maka mereka tidak akan diturunkan ke pertandingan apapun. Awalnya, Rick cukup terkejut karena ia ingin segera membawa keduanya ke berbagai kompetisi. Ia merasa sangat disayangkan jika dua talenta luar biasa itu hanya berlatih tanpa bertanding selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya ia menerima syarat Richard tersebut. Setelah perdebatan panjang, Rick yang telah benar-benar kagum dengan potensi luar biasa Venus dan Serena akhirnya menyetujui keinginan Richard. Keesokan harinya, seluruh keluarga Richard pindah ke Florida. Selama 3 tahun berikutnya, Venus dan Serena tidak pernah mengikuti satupun turnamen. Setiap hari mereka hanya fokus berlatih. Namun tak peduli sekeras apapun mereka berlatih, Richard tetap beranggapan bahwa kedua putrinya belum cukup siap untuk tampil di kompetisi. Pada suatu sesi latihan, Venus menyampaikan keinginannya kepada Rick untuk ikut serta dalam sebuah turnamen junior besar yang akan segera digelar di Auckland.
Rick awalnya ragu karena tahu Richard mungkin tak akan menyetujuinya. Tapi karena Venus terus memohon dengan wajah memelas, akhirnya Rick setuju dan berjanji akan mencoba membujuk Richard. Sore harinya, Rick menemui Richard dan memintanya mengizinkan Venus mengikuti turnamen itu. Ia menjelaskan bahwa Venus butuh pengalaman seperti petenis muda lain bernama Jennifer, yang juga memiliki bakat besar. Walau berat, Richard akhirnya luluh dan mengiyakan. Namun, keesokan harinya, saat sedang makan di kantin, Richard secara tak sengaja melihat berita penangkapan Jennifer karena kasus narkoba. Besok paginya, Richard tiba-tiba membatalkan semua jadwal latihan putrinya dan malah membawa keluarganya berlibur ke Disneyland. Rick yang heran karena Venus tak datang latihan, segera pergi ke rumah Richard. Saat tiba, ia melihat keluarga itu baru pulang. Dengan nada kesal, Rick mempertanyakan kenapa latihan dibatalkan, padahal turnamen tinggal sebentar lagi. Richard lalu menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk tidak mengizinkan Venus ikut turnamen. Ia merasa Venus sudah cukup mendapatkan pengalaman di level junior. Yang penting sekarang menurut Richard adalah fokus belajar dan latihan rutin tanpa tekanan, agar tidak mengalami nasib buruk seperti Jennifer. Rick kecewa berat. Ia merasa jika terus dihambat, masa depan karir Venus bisa terancam. Namun, karena Richard adalah ayah kandung Venus, Rick tak bisa berbuat banyak dan akhirnya pergi. Sementara itu, Venus yang diam-diam mendengarkan pembicaraan dari kejauhan, merasa marah dan sedih karena ayahnya lagi-lagi menghalangi keinginannya. Di dalam rumah, Ora-chan pun tak bisa menahan emosinya. Ia meluapkan rasa kesalnya pada Richard karena selalu mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi lebih dulu, bahkan tak pernah bertanya pada Venus soal keinginannya. Ora-chan mengingatkan bahwa keluarga seharusnya berjalan sebagai tim, saling bekerja sama. Jika Richard terus bersikap egois dan mengekang, bukan tak mungkin suatu hari nanti Venus akan menjauh dan meninggalkan mereka. Perkataan Ora-chan akhirnya membuka mata Richard. Ia mulai menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu mengekang. Tak lama setelah itu, Richard menemui Venus yang sedang berlatih sendirian. Di momen itu, ia pun terbuka tentang masa lalunya dan alasan mengapa ia begitu protektif terhadap anak-anaknya. Saat masih kecil, Richard pernah diserang oleh sekelompok orang kulit putih di jalan. Ia sempat berteriak meminta bantuan pada ayahnya, tapi sang ayah justru melarikan diri, meninggalkan Richard sendirian dalam ketakutan. Sejak kejadian itu, Richard bersumpah akan menjadi ayah yang lebih baik, yang tidak akan pernah membiarkan anaknya merasa sendiri. Namun kini ia sadar, niat baik itu telah berubah menjadi sikap berlebihan yang justru membebani Venus. Dengan penuh emosi, Richard memeluk Venus dan menyatakan bahwa ia akan mendukung apapun keputusan putrinya, termasuk jika Venus ingin mengikuti turnamen junior. Beberapa hari berselang, publik Amerika dikejutkan dengan kemunculan kembali Venus, bintang muda yang pernah merajai peringkat U12 namun sempat menghilang. Pada malam yang sama, seorang perwakilan dari brand olahraga ternama Fila datang ke rumah Richard. Mereka membawa penawaran fantastis, kontrak senilai 3 juta dolar atau sekitar 42 miliar rupiah untuk Venus. Namun, alih-alih langsung menerima, Richard meminta Venus untuk mengambil keputusan sendiri. Ia kini menyadari bahwa tugas orang tua bukanlah memaksakan kehendak, melainkan mendampingi. Untuk pertama kalinya, Venus harus membuat keputusan besar dalam hidupnya. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, ia menyatakan menolak tawaran tersebut. Menurut Venus, Villa hanya tertarik karena popularitasnya, bukan karena kualitas permainan tenisnya. Baginya, kontrak itu tidak adil, karena ia belum membuktikan apa-apa selama 3 tahun terakhir. Richard sempat marah. Ia takut penolakan itu akan membuat Villa mundur, dan tak ada brand lain yang akan datang lagi. Namun Venus tetap pada pendiriannya. Ia ingin mendapatkan kontrak karena prestasi, bukan popularitas. Bahkan, ia bertekad bahwa dalam turnamen nanti, meskipun harus berhalangan dengan petenis nomor 1 dunia sekalipun, ia akan memenangkan pertandingan. Richard hanya bisa menghela napas panjang mendengar keteguhan hati putrinya. Hari turnamen pun tiba. Di pertandingan awal, Venus terlihat canggung. Maklum, sudah lama ia tak merasakan atmosfer pertandingan resmi. Meski namanya dikenal publik, peringkatnya anjlok karena absen dari turnamen. Lawannya adalah petenis top yang tak mudah ditaklukkan. Venus sempat kehilangan banyak poin karena gugup dan ragu. Ia khawatir membuat ayahnya kecewa, tapi Richard justru memberi dorongan dengan kata-kata sederhana. Main saja dengan gembira, nikmati setiap momen di lapangan, seperti yang selalu kau impikan. Ucapan itu mengubah segalanya. Semangat Venus kembali menyala. Ia mulai bermain dengan percaya diri dan terus meraih kemenangan, hingga akhirnya melaju ke babak final. Penampilannya membuat banyak orang terpukau. Di tengah euforia itu, Richard menerima kabar dari pihak Villa. Mereka menaikkan tawaran kontrak menjadi 4 juta dolar. Nama Venus semakin bersinar, apalagi besok ia dijadwalkan melawan Vicario, petenis muda yang menempati peringkat 1 dunia. Sang ibu menyarankan agar kontrak segera disetujui. Ia khawatir jika Venus kalah besok, tawaran tersebut bisa saja dibatalkan.
Rick benar-benar menaruh harap besar pada kesempatan kedua ini. Namun, seperti sebelumnya, Richard tetap bersekukuh menolak. Ia yakin bahwa Venus mampu menaklukkan Vicario dengan kemampuannya sendiri. Saat hendak meninggalkan stadion, Richard melihat Serena berdiri terpaku, memandangi lapangan tempat kakaknya bertanding. Ia bisa merasakan rasa iri yang diam-diam tumbuh di hati Serena. Richard lalu mendekatinya dan menenangkan putri bungsunya itu. Ia menjelaskan bahwa Serena dan Venus memiliki jalan yang berbeda. Dalam beberapa tahun mendatang, ia percaya Venus akan menjadi petenis nomor 1 dunia, tapi Serena akan melampaui semua itu. Ia yakin Serena akan tumbuh menjadi petenis terbesar sepanjang masa. Yang perlu dilakukan Serena sekarang hanyalah terus berlatih dan memperkuat tekad. Mendengar keyakinan sang ayah, Serena pun tersenyum kembali. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, final antara Venus melawan Vicario. Untuk pertama kalinya, Venus mendapat sambutan luar biasa dari ribuan penonton saat melangkah masuk ke lapangan. Setelah segala persiapan selesai, pertandingan pun dimulai. Venus tampil luar biasa. Ia berhasil menekan Vicario dan memaksanya bermain bertahan. Petenis muda nomor 1 dunia itu tampak kewalahan. Hanya beberapa poin lagi dan Venus akan keluar sebagai pemenang. Namun, situasi tiba-tiba berubah. Vicario meminta waktu istirahat kepada wasit dengan alasan ingin ke toilet. Waktu terus berjalan, 20 menit telah berlalu, namun Vicario belum kembali ke lapangan. Penonton mulai gelisah dan bertanya-tanya, tapi Richard dan istrinya sudah bisa menebak, ini hanyalah taktik untuk menjatuhkan mental Venus. Vicario tahu betul bahwa Venus belum terbiasa menghadapi tekanan besar seperti ini. Dengan sengaja, ia meninggalkannya berdiri sendirian di tengah lapangan, di bawah sorotan ribuan pasang mata yang memperhatikannya. Keramaian penonton yang mulai ribut dan berbisik membuat Venus makin gugup. Rasa percaya dirinya perlahan runtuh. Beberapa saat kemudian, Vicario kembali dan pertandingan pun dilanjutkan. Tapi keadaan sudah tak sama lagi. Meskipun Venus terus berusaha, penampilannya tidak sekuat sebelumnya. Mentalnya telah goyah. Dan ketika mental jatuh, semua latihan dan persiapan bisa menjadi sia-sia. Akhirnya, Venus harus menerima kekalahan. Di ruang ganti, ia menangis terseduh. Kekalahan itu sangat terasa pahit. Melihat putri mereka terpuruk, Richard dan istrinya mencoba menenangkannya. Mereka mengatakan bahwa meskipun Venus kalah, mereka sangat bangga padanya. Tadi, seluruh dunia telah melihat bagaimana Venus mampu membuat petenis nomor 1 dunia merasa tertekan. Ucapan itu perlahan menenangkan hati Venus. Ia mulai belajar menerima kenyataan. Saat keluarga Richard hendak pulang, mereka dikejutkan oleh kerumunan besar yang sudah menunggu di luar stadion. Ternyata, para penggemar telah berkumpul untuk menyambut Venus dan memberinya semangat. Meski belum meraih kemenangan, momen itu membuat hati Venus terasa hangat. Ia tahu sekarang bahwa kegagalan tak pernah sia-sia, karena usaha yang sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. 9 bulan kemudian, saat Venus masih 15 tahun, ia menandatangani kontrak dengan brand Reebok sebesar $12 juta. Serena bergabung dengan Venus dalam tur 2 tahun kemudian. Sebagai pelatih mereka, Richard terus mengutamakan kesabaran, keluarga dan pendidikan di atas kesuksesan. Hampir semua yang dia rencanakan untuk putrinya dulu menjadi kenyataan. Venus pada usia 41 tahun telah memenangkan kejuaraan Wimbledon sebanyak 5 kali. Dia adalah wanita Afrika Amerika pertama yang menjadi ranking 1 dunia. Serena pada usia 40 tahun adalah juara Grand Slam sebanyak 23 kali. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai pemain terhebat sepanjang masa, seperti prediksi Richard. Keluarga adalah sebuah tim harus kompak. Begitulah pesan King Richard. Semoga kalian suka video kali ini ya. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video inspiratif lainnya.